Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Ulfa. Pada video kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang fimosis dan juga sirkumsisi pada naraya alias IJI. Simak terus video ini ya. IJI itu disunat pada usia 3 tahun. Penyebab IJI disunat itu adalah karena fimosis. Fimosis pada IJI itu sudah ada gejalanya sejak IJI berusia 4 bulan. Pada saat IJI berusia 4 bulan, IJI mengalami demam. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami membawa IJI ke rumah sakit. Dan saat diperiksa oleh dokter mengatakan tidak apa-apa. Demam pada IJI adalah sesuatu hal yang wajar. Demam pada IJI tersebut karena tubuh IJI itu sedang melawan infeksi. Dan itu berarti tanda bahwa kekebalan tubuh pada IJI sedang bekerja. Nah, lalu dokter meresepkan paracetamol untuk IJI. Setelah sampai di rumah, saya memberikan paracetamol kepada IJI. Nah, tetapi hari berikutnya demam pada IJI itu belum turun. Jujur pada saat itu saya khawatir dan juga sangat panik. Lalu ada tetangga saya yang seorang perawat melihat kondisi IJI. Lalu ia membuka pampers IJI dan melihat penis IJI. Ternyata penis IJI itu menegang. Lalu ia bilang kalau penis IJI pasti kotor dan langsung dibersihkanlah penis IJI dengan cara menarik kulupnya. Dan benar saja ada kotoran yang keluar dari kulup tersebut ketika dibersihkan. Lalu ia menyarankan untuk membersihkan rutin kulup IJI. Nah, membersihkannya itu ketika IJI mengganti pampers atau pada saat IJI setelah mandi. Dan benar saja setelah kulup IJI dibersihkan, IJI kembali aktif kembali. Dan juga demam pada IJI itu langsung turun. Setelah itu kami rutin membersihkan kulup. Dan di usia IJI 6 bulan, IJI kembali mengalami demam. Lalu saya kembali membawa IJI ke dokter. Dan IJI diperiksa kembali keadaan penisnya. Lalu dokter bilang IJI mengalami fimosis. Saya langsung kaget dan juga bingung. Lalu dokter bilang kalau fimosis pada IJI tidak perlu sampai ada tindakan sirkumsisi atau sunat. Asal dibersihkan kulupnya itu lebih ke bawah lagi agar tidak menyumbat saluran dari saluran kencingnya. Fimosis pada IJI itu terjadi karena lubang pipis IJI itu kecil ternyata. Kami berharap fimosis pada IJI tidak lagi kumat. Karena jujur kami tidak tega pada saat itu kalau memang harus menyunatkan IJI dengan begitu cepatnya. Dan setelah itu alhamdulillahnya IJI tidak pernah panas lagi. Sampai dengan IJI usia 3 tahun ternyata IJI kembali panas. Dan sudah 3 hari panasnya itu atau demamnya itu belum juga turun. Lalu kami membawa IJI kembali ke dokter. Dan kata dokter lebih baik IJI disunat. Karena kulupnya itu mulai menempel. IJI itu pipisnya sudah mulai ngeden gitu ya. Jadi sudah mulai sulit untuk pipis. Kami tuh langsung bingung. Kenapa harus disunat? Karena memang melihat kondisi IJI pada saat itu yang memang masih kecil, jadi kami tuh merasa tidak tega. Nah, tetapi dokter bilang memang tidak boleh disunat pada saat ini karena masih kondisinya itu IJI masih demam. Dan untuk melakukan tindakan sirkumsisi atau sunat pada IJI itu harus diturunkan dahulu demamnya sampai dengan kondisi yang suhu badan yang normal. Lalu dokter menyarankan setelah IJI demamnya turun, IJI dirujuk ke dokter bedah anak untuk konsultasi perihal sunat tersebut.
Dan di hari ke-6 Izzy baru turun demamnya. Dan tanggal 23 Desember kami membawa Izzy ke dokter bedah anak. Dan dokter bedah anak menyarankan untuk dilakukan tindakan sirkumsisi atau sunat pada Izzy. Dan keesokan harinya, yakni tanggal 24 Desember tahun 2020 jam 5 sore, Izzy disunat. Jenis sunat pada Izzy itu adalah sunat yang konvensional, jadi dijahit manual gitu. Nah, hebatnya sebelum sunat dan saat proses sunat itu Izzy sama sekali tidak menangis gitu, anteng sekali. Berarti Izzy hebat. Pasca sunat yang paling berat menurut saya itu adalah di hari pertama setelah sunat. Mengapa? Karena di hari pertama tersebut itu seharian Izzy minta dikipasin karena katanya perih. Dan puncaknya itu adalah ketika pipis untuk pertama kali. Dan saat pipis pertama kali itu Izzy teriak kencang sekali karena dia bilang perih. Di hari kedua setelah sunat kami kembali ke dokter bedah, ke dokter bedah untuk dilakukan observasi dan dibuka perbannya. Dan kata dokter, Izzy sudah boleh mandi. Waktu proses pengeringan luka pasca sirkumsisi atau pasca tindakan sunat itu pada Izzy adalah 2 minggu. Jadi 2 minggu keadaan penis Izzy itu sudah kering. Tetapi walau sudah kering, Izzy tetap tidak mau lepas dari batoknya. Jadi perlu waktu yang cukup lama untuk meyakinkan Izzy dia harus melepas batoknya. Jadi Izzy ini masih belum nyaman kalau penis barunya itu yang sudah disunat harus terkena pampers. Nah, tapi positifnya apa? Izzy sudah tidak pakai pampers lagi. Jadi Izzy sudah toilet training, jadi tidak perlu beli pampers lagi. Nah, sampai jeda waktu beberapa bulan, Izzy baru berani untuk pakai celana kolor, tidak lagi pakai celana batok. Dan itu saya sangat senang sekali karena Izzy sudah berani tidak pakai batok dan sudah berani pakai celana kolor tentunya. Alhamdulillah setelah sirkumsisi atau sunat, pipis Izzy itu sudah lancar. Bahkan pipisnya itu sampai mancur dan panjang kalau pipis. Ketika saya menyunatkan Izzy saat usianya baru 3 tahun, jujur banyak orang-orang yang bilang, kok tega sih nyunatin anak kecil? Siapa sih yang tega kalau melihat anaknya sakit? Malah kalau bisa kita sebagai orang tua yang menggantikan posisi anak kita yang sedang sakit tersebut. Sirkumsisi pada Izzy dilakukan itu karena memang faktor kesehatan. Apabila tidak disunat, ya akibatnya tentu akan lebih buruk. Nah, ternyata sirkumsisi itu banyak manfaatnya. Bukan hanya kaitannya dengan kewajiban dalam suatu agama tertentu, tetapi lebih ke arah kesehatan. Kalau teman-teman punya anak lelaki, jangan lupa periksakanlah secara rutin, secara berkala tentang kondisi dari penis anak kita. Jangan sampai penis anak kita itu tersumbat karena kita tidak paham cara membersihkan. Oke, sekian dulu untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.